warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar wa huwal azizul jabbar khaliqul jannati wan nar wal laili wan nahar wasyamsi wal qamar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat yang penuh berkah ini kita sama-sama bisa hadir di Masjid Nurul Hidayah lingkungan 31 Kebun Bundar yang kita cintai ini, yaitu untuk mengikuti pengajian rutin setiap malam Jumat setelah sholat Isya kira-kira 1 jam. Sholawat beserta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak shalawat kepada Rasulullah kita akan mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Imam, orang-orang tua kami, pengurus masjid BKN, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya. Semoga kehadiran kita untuk menuntut ilmu kata Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kata Rasulullah adalah fardhu, kewajiban atas setiap orang Islam. Oleh karena itu, marilah kita amalkan, ikuti perintah Rasulullah menuntut ilmu kepada siapa saja. Pada malam hari ini saya hanya menyampaikan sedikit amanah dari masyarakat, dan saya pun bukanlah yang pintar dan alim kali. Sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita mengulang kaji, sama-sama kita mendengarkan ulang kaji, lancar kaji karena diulang, kita akan mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ilmu fardhu ain. Kita masih membahas lanjutan daripada rukun sholat yang sudah kita sampaikan yang lalu ya. Rukun sholat adalah bahagian yang penting dalam bahagian di dalam sholat. Bahagian yang terpenting di dalam sholat itu disebut rukun sholat. Karena kata Imam Romli mengatakan dalam minhajnya, arkanus sholat karosin, rukun sholat itu bagaikan kepala. Subihati sholat kal insan. Sholat itu diserupakan seperti manusia insan. Rukun adalah bagaikan kepala kita. Kalau nggak ada rukun sholatnya, maka manusia itu tanpa kepala. Tak ada syarat, maka kasuriti kahayatihi. Syarat sah sholat itu menjadi ruhnya bagi kita. Bayangkan kalau ada manusia tanpa ruh, maka disebut orang yang sudah tidak hidup kembali atau orang yang meninggal. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, yaitu yang lalu sudah kita bincang atau membahas tentang rukun sholat yang pertama dan kedua. Kalau yang lalu kedua, minggu yang lalu lagi tentang niatnya sudah disampaikan. Jadi jamaah rahimakumullah, dalam sholat itu punya 4 bahagian ya. Rukun sholat itu punya bahagian, 4 bahagian. Sudah sekedar mengulang kembali supaya nanti nggak bingung, nggak lupa kajian, ya. Kalau ilmu lupa, takutnya nanti beramal tanpa ilmu. Maka dari itu jangan lupa, supaya ingat ketika sholat itu diamalkan ilmu. Dalam rukun sholat jamaah pengajian rahimakumullah, rukun sholat itu dibagi menjadi 4 ini. Ada rukun qalbiyah namanya, yang belum pernah dengar, yang udah dengar ulang kaji ya. Rukun qalbiyah, rukun fi'liyah, qauliyah, yang kedua qauliyah, yang ketiga fi'liyah, ma'nawiyah. Ini ingat-ingat.
sholat itu ada 4, ada qauliyah, fi'liyah, qauliyah, fi'liyah dan ma'nawiyah. Apa itu qauliyah? Yaitulah niat yang mesti dihadirkan ketika sholat. Jadi kalau ada orang sholat tanpa niat, Nabi sudah katakan innama a'malu binniyat, semua perbuatan menggunakan. Ya, ini macam mana cara niat kemarin sudah sampaikan. Kemudian yang kedua adalah rukun qauliyah yang lewat lisan mulut, yaitu kalimat takbiratul ihram. Takbir mengharamkan semuanya. Sudah Allahu Akbar nggak boleh makan, minum, jalan-jalan, ngurus anak nggak boleh yang lain. Ihram diharamkan semuanya. Ya, sholat kok nyambil nyapu, nyambil ngapain nggak boleh. Takbir mengharamkan semua kecuali bacaan dan gerakan sholat yang disempurnakan. Itu kalimatnya adalah Allahu Akbar. Kemarin sudah sampaikan ada 20 syarat mengucap Allahu Akbar. Ingat-ingat kan? Semoga ingat ya, 20 ya, banyak ya. 20. Salah satunya adalah bacaan Allahu Akbar mesti diucapkan dan terdengar di telinganya masing-masing. Jadi kalau ada orang sholat, ketika takbir pertama dia diam saja, berarti dia tidak membaca takbir, tidak membaca rukun sholat qauliyah. Orang yang tidak bertakbir dalam hadis Rasulullah, maka sholatnya tidak sah. Dan Rasul itu bertakbir, kata para sahabat. Kami mendengar Rasulullah ketika mengawali sholat dia bertakbir. Wakabbiru, bertakbir Rasulullah. Oleh karena itu kita ikut Rasul ya. Peringatan Maulid diikutin, ikut sunnah Rasul, tapi sholat gak diawali dengan takbir. Tangan diangkat, mulut dikatup sama dia, tak apa dipikirkan. Sholat macam mana diulang lagi kan? Terkecuali orang yang bisu kemarin kan gak ada yang bisu kan? Semoga tak ada yang bisu kan? Ada bisu sedaya mampunya. Di takbir itu menjadi rukun qauliyah, rukun yang wajib dilapaskan. Qauliyah itu yang diucapkan dilapaskan. Jangan sampai sholat tidak mengucap Allahu Akbar. Jangan sampai tidak mengucap. Dan yang harus disampaikan, jangan menukar-nukar huruf alif sampai roh akbar. Jangan dibalik, jangan menggunakan bahasa lain. Jangan dipanjangkan alif, jangan dipanjangkan ba, jangan dipanjangkan alif pada akbar. Itu merubah makna. Ya, bisa saja dengan merubah makna maka sholatnya juga bukan membesarkan Allah, tapi ragu kepada kebesaran Allah. Apakah Allah Maha Besar? Jadinya begitu. Jadi kalimat Arab itu mesti benar tajwid dan huruf-hurufnya supaya maknanya juga tepat. Karena kalau ada yang panjang berbeda dari itu. Macam kemarin Allah Akbar, Allah gendang yang besar. Tidak, masa Allah pula gendang. Ya, takutnya tidak berterima dan tidak sempurna ya. Karena lapasnya itu meragukan Allah itu Maha Besar. Baik jamaah Isa yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah apa ya? Lupa ya, besar. Yang ketiga adalah rukun fi'liyah. Rukun salis, rukun yang ketiga al-qiyamu ala qadiri syai'in fardhu fi fardi. Fi fardi karena ada huruf jar fi fardi. Qiyam berdiri ala qadir bagi yang mampu fi fardi dalam sholat wajib. Ya, wajib. Kalau sholat sunnah boleh ya. Tentu nilainya berbeda ya. Di rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 238, itu bisa dicek. Berdasarkan dalil itu keterangan, dalil atau bukti Allah menyuruh sholat itu dengan berdiri. Apa kata Allah? Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah dengan keadaan qanitin, khusyuk. Berdirilah kepada Allah dalam sholat dalam keadaan khusyuk. Ya, itu dia dalil yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Dianjurkannya kita, diperintahkannya kita sholat orang yang mampu berdiri. Ini cerita orang mampu ya, bukan orang yang malas. Orang yang mampu maka dia dengan berdiri. Dalil yang kedua, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fi'li janabi. Sholatlah berdiri fa illam, jika tidak mampu, tastati' lam, tidak, tasta'il, kau mampu, fa qa'idan, maka duduklah, kata Nabi. Riwayat Bukhari.
Sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika tak mampu berdiri, fa in lam tastati, maka qa'idan berdiri. Fa in lam tastati, tak mampu lagi, maka jika tak mampu untuk duduk, tadi berdiri tak mampu, duduk tak mampu, duduk juga, maka janabi, dalam kamus bahasa Arab berbaring, ya, berbaring. Itulah dia dalil dianjurkannya, diwajibkannya sholat dengan keadaan bagi yang mampu berdiri. Qiyamu ala qadirin fi fardhi, wajib berdiri bagi orang yang mampu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, kita baca dulu dalilnya ya. Man shalla qa'iman fa huwa fi'lan wa man shalli qa'idan falahu nisfu ajra qa'imun wa man shalla qa'iman falahu nisfu ajri qa'im. Yang artinya siapa yang sholat berdiri maka dia perbuatan sempurna. Siapa yang sholat duduk maka pahalanya ajro nisfu, separuh. Misalkan berdiri poin, pahala berdirinya 100, 1/2 dari 100 kan limpul kan? Limpul dapatnya. Nisfu kata Nabi. Nisfu ajro itu kebaikan, pahala. Ajro qa'iman, separuh daripada berdiri. Jadi seandainya 100 ya. Wa man shalla qa'iman, tak sanggup dia berdiri, ya, tak sanggup dia berdiri, tadi duduk ya. Tak sanggup dia duduk, falahu nisfu ajro qa'idin, maka separuh daripada duduk, yaitu 50 bagi 2 berarti 25, berarti begitulah ya. Semakin banyak dia mengeluarkan tenaga, tentu nilai pahalanya semakin besar. Makanya usahakan orang yang memang mampu berdiri aja, ya, berdiri aja karena nilainya beda. Ibarat kalau sholat berdiri sepiring nasi ya, duduk nasi separuh ya tenaganya. Nah, jadi nilai pahala berdiri anjurannya sudah, kemudian nilainya juga berbeda-beda antara berdiri, duduk, dan berbaring. Baik, kita lanjutkan pengajian. Wala yajibu qa'imun fil nafilah, maka tidak wajib berdiri bagi sholat sunnah ya. Nafilah itu sholat sunnah. Jadi sholat sunnah boleh duduk, boleh. Sholat wajib nggak boleh bagi yang mampu. Sholat sunnah misalkan, sholat sunnah itu yang mengiringi fardu kan namanya rawatib. Rawatib itu ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, ya, before after, ya kan bahasa Inggrisnya. Mengiringi sholat fardu. Itu sholat sunnah itu boleh duduk, boleh, nggak batal sholat. Itu sholat berdiri bisa batal karena apa? Dia kuat. Nggak mau berdiri karena malas saja ya, mau malas saja dia. Maka boleh sholat duduk, itu sholat sunnah. Tetapi bal yajuzul qa'idu, tetapi boleh duduk, boleh duduk ya sholat sunnah ya. Walau nisfu ajro, ini dia ya, separuh pahalanya. Maka jadikan itojib, dan begitu juga sholat itojib itu berbaring ya, berbaring juga separuh daripada duduk tadi. Walahu ruhumul ajro, ini dia ya, ini hadisnya, ini keterangan kitab. Walahu ruhumul ajro, baginya 1/4 ya. Jadi kalau 100 1/4-nya berarti 25 ya. Agak mikir-mikir sedikit matematika. 100 dibagi 4 itu 25. Jadi pahalanya 25 lagi gitu. Ruhumul ajro 1/4. Dan tidak boleh dia duduk bagi orang yang mampu berdiri, tidak boleh duduk ya. Begitu juga duduk, mampu dia tapi dia berbaring ataupun duduk, dia mampu duduk tapi berbaring, ya tidak boleh ya. Bagi sholat wajib, kalau sholat sunnah boleh ya. Jadi itulah tentang kewajiban sholat yang mesti berdiri bagi yang mampu. Permasalahan, kapan dibolehkannya? Masa ilatuka mata ya justru komodo fi sholatil fardhi. Bila dibolehkannya duduk dalam sholat wajib, ini dia ya. Kapan duduk tadi ya? Pilih yang catatnya. Konfilia adalah duduk. Duduk. Berdiri ya. Kapan dia dibolehkan untuk duduk? Yang pertama,
fil fardhi illa idza ajaza anil qiyam. Tidak boleh baginya duduk pada sholat wajib kecuali bila lemah daripada berdiri. Jadi orang yang lemah letoy ya, maka bolehlah dia duduk. Itu yang pertama. Karena letoy lemah lesu ulung ya kan, mungkin nggak fit badannya, lesu takut dia tumbang atau oyong, maka boleh duduk. Ajaza ya, karena lemah dia ya, lemah, malas ya lemah. Itu yang pertama. Kemudian keterangan lemah, bahwasannya sulit, tidak kuat dia bagi berdiri, takut daripada dia oyong ya, takut oyong dia, takut tidak sempurna dan oyong, maka dia bolehlah sholat dengan duduk. Atau dia sholat berdiri lambat dia, ya lambat, mungkin penselnya agak linu-linu ya, lambat, maka dia bolehlah duduk. Atau dia karena cacat ya, khudusi syai'in fahishin fil udwi, karena cacat anggota tubuhnya, cacat ya, tak mampu dicacat, dia sulit ya, maka boleh duduk. Cacat bukan cacat ini ya, cacat mental ya, ini cacat zohir tubuhnya ya, sulit dia menyempurnakannya, berdiri. Atau dia sulit menggunakannya ya, anggota itu sulit menggunakannya, ada tapi sulit menggunakannya ya, mungkin karena sakit atau apa yang sulit menggunakannya. Atau sulit yang mainnya lah, yang main apa saja yang menyulitkan dirinya, maka bolehlah baginya untuk duduk. Yajuzu lahul an yajlisu, boleh baginya duduk jika masyaqqatul tajhibul khusyuk, dengan dia duduk tadi bisa menambah khusyukan, maka khusyuknya duduk saja bagi yang tadi lemah tadi. Nah, jadi inilah dia orang-orang yang dibolehkan untuk duduk. Intinya duduk karena lemah fisik, tidak bisa menggunakan fisiknya dengan sempurna, atau ada sempurna tapi tidak bisa digunakan dengan baik, maka bolehlah duduk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sih cara kaifatu sholati idza ajaza anil qiyam? Bagaimana cara sholat bagi orang yang lemah daripada berdiri? Jadi orang yang lemah berdiri ada cara-caranya, kaifiyah, cara sholatnya. Gak asal-asal sholat aja. Ini tentang berdirinya, masih berdiri. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, sholat bagi orang yang tak sanggup berdiri boleh sholat yusolli qa'iman mutakhaniyan, sholat berdiri tapi miring. Bisa dicontohkan agak mungkin tertekuk yang kanan atau kiri ya, agak miring ya, bukan bersandar ya. Kalau bersandar itu bukan berdiri miring ya, berdiri bersandar itu lain lagi. Kalau memang dengan bersandar dia harus berdiri, dia duduk ya, udah nggak mampu. Jadi yang pertama, cara pertama adalah berdiri tapi miring dia, ya. Miring itu bagaimana itu? Mungkin kakinya agak ditekuk sedikit ya, tekuk ya, miring ya. Berdiri tapi miring dia, itu yang pertama. Yang kedua, fa'in ajaza, jika lemah dia sholat, maka dengan lutut, ya. Lutut berarti ya ditekuk dengan lutut ya. Kalau boleh dipraktekkan ya. Kalau lemah dia, berdiri lemah dia, boleh dengan lutut ya. Seperti begini ya, sholatnya ya. Lutut menjadi topangannya, lemah, maka dia sholat ala rukubatihi, dengan lututnya begini ya. Nah, itu yang kedua, cara kedua. Berdiri dengan lututnya ala rukubatihi, dengan lututnya. Dan lutut menjadi tumpuan beban badan di situ ya kan. Lutut tadi ini kan lutut ya. Lutut yang betul kan? Lutut di betis ya. Nah, lupa juga bagian tubuh ini. Kan lutut menjadi topangan badan jika tidak mampu berdiri tadi dengan miring, maka dengan lututnya menjadi topangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, fa'in ajaza sholat qa'idan, maka jika dia lemah juga sholat duduk, ya, maka yang paling sempurna baginya
duduk dengan tadi dengan apa tuh ya? Duduk yang mufatarison ya, duduk tasawuf awal ya. Tasawuf awal ya. Namanya duduk iftiros. Jadi sholat punya dua duduk, ada tawaruk, ada iftiros. Tawaruk itu bercondong ke sebelah kiri pada tasawuf akhir ya, dan mereng ke kiri. Enggak mereng kiri kanan di atas rokaat ke keempat sholat isya, enggak apa-apa orang sunnah ya. Mereng ke kanan dia. Cuma permasalahan nanti ke kanan sana kiri, laga kepala. Jadi kalau sholat berjamaah semuanya mereng ke kanan aja, kalau kiri boleh. Cuma dia laga kepala, kalau kanan kiri. Sunnahnya tawaruk, condong ke sebelah kiri. Sholatnya condong ke sebelah kiri. Ya, jadi afdolnya itu tak bisa tadi duduk, sholatnya duduk. Maka yang afdolnya bagi dia tadi itu, ya, sholat dengan sholat tadi nggak bisa kan duduk, tapi duduk tuh afdolnya dengan duduk muftarisan, dengan duduk tasyahud awal ya. Iftiros tuh artinya hamparan permadani. Kalau bahasa Arab iftiros tuh hamparan permadani. Jadi kita sholat rakaat kedua sholat macam mana? Kakinya macam mana? Iftiros. Sholat sehari-hari tahu kakinya? Nggak tahu cara tasyahud awal. Membalikkan telapak kaki bagian kiri, ya. Telapak kakinya dibalik dari ke atas, ini kan ke bawah, dari ke atas. Yang kanan ditegakkan, perutnya ditegakkan. Itu sunnahnya, ya. Ada juga orang buat begini belakangan, dan itu tidak sunnah. Iftiros itu menjadikan telapak kaki bagian kiri jadi hamparan tikar, iftarosha, hamparan tikar. Pantat kita di situ, ini pantat orang lain di situ, pantat orang situ. Jangan pulang gantung ya, berarti bukan duduk jongkok, nggak sah sholatnya. Jadi istilahnya bahasa kasarnya agak kasar, pantat ya atau apa nih? Bokong lah ya, bokongnya di situ letakkan di kaki bagian kiri, yang kanan ditegakkan, bukan ditaruh belakang, ya. Ditegakkan begini, ya. Karena begitu dalam hadis Rasulullah. Jadi afdalnya sholat duduk seperti itu, duduk seperti sholat awal. Kemudian yang keempat, jika lemah aja sholat mudji'an, sholat berbaring, maka yang wal aula, maka yang utamanya adalah dijadikan lambung itu ditekan bagian kanan. Nah, coba. Berarti kepalanya utara ya, utara sana. Timur, selatan, barat, utara ya. Kepala ke sana, dadanya ke arah kiblat macam orang di dalam kubur ya. Nah, ya. Diarahkan kiblat begitu. Lambungnya dijadikan aimanah sebelah kanannya. Kalau sholat berbaring ya. Nah, begitu sholat berbaring. Yang utamanya adalah dijadikan lambungnya itu menekan di bagian kanannya, di arah sana ya. Lambungnya sebelah kanannya. Itu kalau kaifiat yang keempat ya. Kemudian kaifiat yang kelima, jika lemah tulang dia sholat telentang ya. Bukan telentang ya. Karena memang dalam ayat Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La, Allah tidak, la yukallif, Allah tidak memberatkan hambanya sedaya mampunya saja. Lihat tadi kalau lemah dia maka sholat dengan kaifiat tadi, dengan miring, dengan lutut tadi, atau duduk dengan iftiros, atau duduk dengan lambung kanan, atau yang terakhir kata para ulama, pain aja sholat mustaqliyah, maka lemah dia telentang, ala fafahu, maka dia sholat dengan tengkuknya ya, telentang, mampu dengan tengkuknya ya. Telentang berarti kepala sebelah timur, kaki sebelah barat. Masih sampaikan kemarin, kakinya kalau kakinya hadapkan ke arah barat bagi orang yang sakit ya. Telentang, tengkuknya itu menjadi isyarat, berarti kira-kira kalau begini ya kan, rukuknya agak ini sedikit, rukuknya sujudnya tambah lagi nya, main tengkuk aja dia, telentang ya. Selama ini tak diamalkan karena mungkin agak kesulitan mungkin ya. Jadi ketika telentang dada ke sana dengan tengkuk tadi, rukuk gini sedikit, rukuk gini sedikit, ya itu aja yang lainnya. Dengan
yu'miyu ya, wa yu'miyu dengan isyarat, fafahu dengan tengkuknya, biroksi dengan kepalanya, inda rukukni sujud ya, rukuk begini sujud, nah agak beda ya dengan main kepalanya. Kalau sholat orang bagi yang telentang ya, bukan nelentang, kalau nelentang mati lah ya, tak kok ditelan mati, ini telentang. Telentangnya kepala timur kaki barat. Itu yang kelima. Yang keenam, kaifiat sholat orang yang tak mampu berdiri. Jika lemah dia pula dengan kepala tadi itu, tengkuk tadi dimainkan kepala tadi itu, maka biajfanihi, maka kelopak mata pula jadi sasaran. Kelopak mata gini ya, udah gini mungkin masih apa dia, ruh masih ada memang ya, tak ada ruh boleh bebas dengan pray selama lamanya. Mesti melek gini ya, maka hanya kelopak mata jadi sasaran. Ya, tentu nilai yang tadi itu semakin itu nilainya berbeda-beda ya. Kalau mesti kelopaknya mesti terbuka gini, sadar dia nggak bisa tempur sakit ya, maka kelopak mata yang bermain untuk menjadikan rukuknya mungkin rukuknya agak redup sedikit, sujudnya tutup, tidaknya buka tutup gitu aja lah ya. Mak biajfani dengan kelopak matanya ya, ini kelopak mata ini ya, nah, itu dah mungkin di UGD atau apa ya, begitu. Kemudian yang terakhir, jika lemah semua itu, maka arkana sholati ala qalbi, maka rukun sholat semua nggak bisa apa-apa, baca nggak bisa apa-apa, maka sholat dengan hati. Ini terakhir kali, karena sudah di ruang UGD mungkin ya, sudah tidak sadarkan diri, sudah menjadi tahmisan mungkin ya, tapi ruhnya masih di dalam. Ruh di dalam masih kewajiban sholat masih ada. Udah pisah dia, goodbye lah dia. Ketika ruh masih di dalam, nggak bisa apa-apa, mungkin fisiknya tinggal tulang sama kentut aja, mungkin merasa kasarnya masih udah di ruang UGD atau ruang apa itu? Ya kan? USG ya? USG ya? ICU. Maka sholat dengan sholat dengan arkana sholatin ala qalbi, rukun sholat yang tercakup dalam hatinya saja, ingat Allah saja, nggak bisa apa-apa ya, ingat Allah saja ya. Itu artinya sholat nggak ada praynya. Mau pray sholat, ibu-ibu lah yang tanya ya kan, ada sebesar pray orang ini, awak jangan nggak mungkin tukar jenis kelamin ya kan, ke Korea sana atau ke Thailand ya, haram ya kan, bisa-bisa COVID ya kan, ada ganti kelamin membahayakan. Jadi anak-anak nggak mungkin, anak-anak ini nggak sholat apa-apa, mau jadi pray sholat. Jadi ibu-ibu nggak bisa, ibu-ibu ada praynya juga, nggak diganti. Jadi anak-anak. Atau yang ketiga, jadi orang gila. Kamu nggak sholat, makanya orang nggak sholat. Kamu nggak sholat, mau pray sholat bilang. Jadi orang gila aja pray, bebas, nggak berdosa. Atau yang terakhir, meninggal dunia. Jadi ada 4 ini baru boleh pray sholat. Khunsa banci tetap sholat. Sesuai dengan jenis kelaminnya, jangan keluarnya gayanya kemulai, dia nggak sholat. Tetap dia, kalau dia kemulai, jangan lihat kemulai, jenis kelaminnya ditengok, jantan atau betina. Kalau jantan ya ikut pakai sarung, pakai peci ke depan. Kalau betina ya itu di belakang ya kan, pakai kena. Jadi sampai segitunya lah perintah sholat itu kepada orang yang beriman. Yang terakhir itu tak mampu apa-apa dengan hati saja. Ya, karena itu inilah bentuk kemahamurahan Allah, kemurahan Allah kepada kita. Gak sanggup begini, ada jalan-jalan keluarnya. Seperti kita juga sholat bagi yang berjalan jauh, misalnya ke Tanjung Balai, berapa kilometer itu? Tanya aja. Udah lewat 80 kenapa gitu? Udah ya. Jadi sholat ketika masuk waktu zuhur nggak bisa berhenti, dimudahkan dalam Islam. Dijamak dan dikosor, udah dikumpul, dipenggal 2 lagi kan enak kan? Sholat zuhur kok jadi 2? Itulah ilmunya namanya kosor sholat. Asar ditempel sama, nanti kalau sholat asar lagi digabung ke sholat zuhur. 2 salam, tegak lagi pas melihat menjamak sholat di waktu zuhur, atau menjamak sholat ditakhirkan, jamaknya jamak takhir di waktu asar. Ketika azan sholat berbunyi waktu zuhur masih nibus mungkin kan? Kalau kita kata ketua apanya, wiringnya atau ketuanya lah, kita jamak saja sholat nanti waktu asar. Ini kalau sholat zuhur kita loh. Oh gitu, iya namanya menjamak sholat.
dan mengqasar sholat. Nanti kita jamak qasar di waktu asar. Tapi ketika azan berbunyi, pasang niat, aku mau menjamak sholat zuhur di waktu asar. Ya. Nah, begitu juga maghrib dengan isya ya, subuh kan pasang. Oleh karena itulah kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Jangan coba-coba tinggalkan sholat. Allah nggak paksakan ya. Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan hambanya. Sekekuatan hambanya macam mana itu terjadi. Tentu juga tadi sholat orang berdiri sempurna berdiri sama duduk beda ya kan. Saya samakan lah. Orang makan sepiring nasi untuk habiskan berdiri dari itu sama yang duduk enak kan ada duduk. Nah, dia enak. Tentu Allah kasih ajarnya pahalanya beda-beda ya. Jangan jangan iri-iri ya. Dia nggak sanggup duduk, yang duduk beda sama berdiri ya. Kekuatannya atau pahalanya lebih besar daripada orang yang berdiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang kaifiat sholat orang yang tidak mampu berdiri. Kemudian ada permasalahan sedikit ya. Ketika orang sholat lau sholat qa'idan, ketika orang sholat qa'idan duduk, summa amkanahu qiyaman ba'dal ajzi, maka kemudian dia mampu. Pertamanya dia duduk, kemudian besoknya mampu dia. Duduk aja nih, aku lagi kan. Hal yajibu alaihi qiyaman amla, maka adakah sholatnya itu wajib kan? Kemudian duduk dia, rupanya mampu. Ini wajib apa enggak berdiri? Macam mana? Yang pertama, yajibu alaihi qiyam, wajib atasnya berdiri. Karena udah mampu, kuat dia. Ya kan? Mungkin tadi enggak minum bir brand, enggak minum bir brand, kuat dia. Dibantu ya kan? Butuh asupan gizi dia. Berdiri sanggup. Maka wajiblah atasnya berdiri, enggak bisa duduk ya. Itu bermanja-manja dan bermalas-malas itu. Begitu juga ketika dia berbaring. Dulunya duduk, dulunya berbaring. Udah kuat dia bisa duduk juga. Enggak sah sholat orang berbaring kalau duduk dia mampu. Summa amkanahu qu'udun. Kemudian ditetapkanlah duduk. Sholat mustaqliyan summa amkanahu istaji'an. Maka kemudian sholatlah dia. Maka sholat berbaring itu tidaklah sah ya. Jadi ketika dia mampu duduk, jangan ditukar tadi yang kebiasaan yang lemah tadi, dia bertahan itu karena udah mampu. Oleh karena itu ketika dia kuat amlah ya. Tidak bisa tidak amlah, tidak bisa tidak. Maka dia wajib untuk berdiri atau duduk. Bagi yang tadi tidak bisa berdiri dan duduk, maka wajiblah baginya berdiri atau duduk. Yang sebelumnya tidak sanggup. Setelah dia mengenai rukun fi'liyah, PL itu perbuatan. Perbuatan kita apa? Ya berdiri ya. Berdiri macam mana? Kalau dalam hadis Rasulullah sejengkal ya, tumis sejengkal. Ya, dijadikan tumitnya itu sejengkal. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat kali ya, sejengkal. Berdirinya ya. Di berdiri tadi, ya betul-betul berdiri sempurna lah, karena dia mampu berdiri sempurna. Ya, jangan goyang sana goyang sini. Bagi di ujung macam mana? Di ujung itu jangan sampai menempel ya. Kalau menempel namanya bersandar. Nggak aci tuh anak-anak dulu bilang nggak aci saja dan sana. Si anak-anak bisa lah, orang tua jangan. Enak kan bisa dari sini ya. Kalau bimbingnya roboh nggak jatuh di roboh. Di sholat berdiri dengan sempurna. Tak bisa tadi bagi tadi dia. Kau iman mutajaniyah miring sedikit kalau tak mampu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa nih? Masih ada ya. Jadi inilah rukun sholat yang ketiga ya. Yang pertama kemarin niat, yang kedua takbir. Niat tadi udah ya kemarin. Ini kan niat itu apa? Takbir itu apa aja? Kemudian berdiri bagi yang mampu berdiri. Tak mampu, tadi itu kaifiatnya ada 7 kaifiat cara-caranya. Berdiri betul ya. Tak mampu dia tegak gini mungkin karena mungkin fisiknya sudah tua sekali atau tua bangka, sholatnya seperti itu. Usahakan berdiri dadanya mengarah kiblat ya.
Karena syarat sah sholat menghadap kiblat. Kecuali sholat orang yang kesulitan tadi di atas pesawat, kapal laut, naik kereta berhenti lah pula kan sholat naik kereta. Gimana? Karena dia bisa berhenti. Jadi berdiri menjadi rukun sholat fi'liyah, perbuatan. Ya. Kemarin sudah qauliyah sudah baru satu ya. Karena qauliyah ini ada 5 ya. 5. Fi'liyah ada 6. 5 tambah 6 agak belajar matematika sini. 11 tambah 1 12 tambah tertib 13 ya. Tumakninah masuk ke dalam pendapat yang utama. Tumakninah berhenti sekejap dalam sholat, nggak macam patok ayam, masuk ke dalam rukun yang 13 ini ya. Itu pendapat yang utama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu ya, kita masuki rukun sholat yang keempat ya. Ingat tadi niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, sudah 3 ya. Sekarang yang keempat adalah ar-ruknur rabi'u, qiraatil Fatihah. Rukun yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Dalilnya keterangan Rasulullah. Kata Rasulullah, la sholatan, enggak sholat dia, liman lam yaqra. Liman, li bagi man siapa? Lam yaqra, lam tidak yaqra membaca. Bi Fatihatil kitab, bagi siapa yang tidak membaca pembuka daripada Al-Quran. Al-Quran depannya surah apa? Al-Fatihah. Ini kan urutannya kan? Nah, ingat ya. Ingat ya kan urutan kayak ini. Kalau kita nggak membaca surah Al-Fatihah, la sholatan kata Nabi. Maksudnya Nabi bilang nggak benar sholatnya. Sholat tapi dia nggak baca Al-Fatihah. Apa? Diam aja. Cuma sakit diam. Bisu nggak dibaca. Nggak sholat itu nggak benar, ulang sholatnya. Di sebelah dari awal sampai akhir, ya kan, anak muda nggak baca Fatihah, diam aja. Gimana nggak tahu, udah besar, ya kan. Makanya sholat itu diperhatikan rukun-rukunnya. Mana rukun qalbiyah, mana fi'liyah, mana qauliyah, mana maknawiyah. Ini ingat-ingat. Ini diam aja. Mau imam mau makmum sama, keduanya wajib, ya. Keduanya wajib. Baik itu dalil yang pertama tentang wajibnya membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Apakah surah Al-Fatihah itu termasuk ayat yang pertama Bismillah? Itu pendapatnya beda-beda. Kalau Syafi'i dan para ulama mazhab yang 3 menjadikan Bismillah itu merupakan ayat di dalam surah Al-Fatihah. Karena nanti kalau dicek di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahman jumlah itu juga di Bismillah. Kalau di luar negeri atau di Makkah sana dibaca surah Al-Fatihah cuma sirriyah, terdengar telinganya masing-masing, tidak dijaharkan, dikuatkan. Baca juga, nggak ada yang nggak baca juga, cuma disirkan, dipelankan, kayak nikah siri, ya kan? Kan nanti nggak terang-terangan, nggak panggil tuan kodi, nikahnya keluarga aja, nikah juga, cuma nikahnya nggak pakai surat-surat lah ya, nggak resmi, sah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Sirriyah, tersembunyi atau pelan-pelan. Jadi Bismillah masuk bagian surah Al-Fatihah. Jangan sampai sholat nggak baca surah Al-Fatihah. Sholatnya 3 rakaat ya 3 dibaca. 4 ya 4, 2. Jangan diakal kali ya. Apalagi nggak baca. Aku jadi makmuman, imam aja yang gantikan katanya. Karena dalam pendapat yang kuat, ketika dia masbuk itu arti isi makmul, orang yang terbelakang ketinggalan sana. Imam masih berdiri Al-Fatihah. Tapi kalau ada rukuk, barulah Al-Fatihahnya diganti oleh si imam. Ya, dia mau mengejar posisi imam dalam rukuk karena masih masuk dalam bagian rakaat yang pertama. Itu digantilah Al-Fatihahnya oleh si imam. Tapi kalau ada berdiri, wajib dia membaca surah Al-Fatihah. Jadi itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, riwayat Sahih Muslim
Man shalla sholatan lam yaqra'u fiha bi ummil qur'ani fahiya hiraju salasal khairul tamam. Man sholat, siapa yang sholat sholatan, siapa yang sholat itu lam yaqra' tidak baca pihak padanya di ummi. Ummi itu induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran namanya apa namanya? Al-Fatihah, ya. Ibunya Al-Quran namanya surah Al-Fatihah, ini ummi Quran. Maka dia payah piroju, maka dia kurang, ya, cacat dia. Dalam istilah cacat, rusak lah kira-kira begitu, ya. Sampai 3 kali Rasul mengatakan khairu tamam. Ini enggak sempurna, khairu tidak, ya. Khairul maghdu kan bukan, tidak kan. Khairul maghdu yang bukanlah orang-orang yang dimurkai Allah dan tersesat. Ini lagi, bukan sempurnalah sholatnya orang yang tidak membaca di ummil Quran, induknya Al-Quran namanya surah Al-Fatihah. Makanya belajarlah kayak mana supaya hafal surah Al-Fatihah, dibaca bukan dalam hati, dibaca ya pakai mulut, lidahnya bergoyang, suara keluar, terdengar telinga nafsi, memperdengarkan suaranya dengan telinganya. Kalau sholat yang jahar, maghrib bisa subuh, sunat menguatkan supaya makmumnya tahu imamnya perbuatannya sudah seperti apa atau perbuatannya bagaimana, dia mengikuti. Jadi bagi si imam dan makmum wajiblah membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu merupakan kewajiban yang tidak bisa tidak harus dibaca. Yang belum pandai dipelajari, dihafal, ya. Anak-anak aja sudah mulai kecil menghafal surah Al-Fatihah karena itu surah yang nantinya wajib dibaca. Surah yang lain nggak apa-apa nggak baca, ya. Baik, kita lanjutkan. Itulah dalil, 2 dalil dalam hadis Rasulullah akan wajibnya membaca surah Al-Fatihah, ya. Wajib baca surah Al-Fatihah, jangan diam. Wajib pada setiap rakaat, sawan kana sholatan fardhan am naflan, wajib atas setiap rakaat, sama ada dia sholat wajib atau sholat naflan, sholat sunnah, wajib baca surah Al-Fatihah. Jangan dibeda-bedakan, sholat sunnah aja, surah lain, Al-Ikhlas aja, An-Nasr aja, enggak. Al-Fatihah wajib dibaca. Belajarlah yang malam tuh belajar cuma menghafalnya, karena wajib dibaca, ya. Wajib dibaca, namanya baca pakai mulut, lidah bergoyang, suara keluar, ya. Orang yang bisa baca, orang yang bisa lain cerita tuh, ini cerita orang yang bisa ngomong, ya. Wajib dibaca. Ala imami wal ma'mumi wal munfaridi, atas si imam, si makmum. Imam itu yang di depan, bahasa makmum orang yang mengikuti di depan. Makmumun, isi makmum, isi maf'ul, ya. Makmum itu yang mengikuti di depan, itu bahasa secara bahasa. Wal munfarid, sholat tunggal sendirian, tetap wajib baca surah Al-Fatihah, ya. Tetap wajib baca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu merupakan rukun yang mesti dibaca. Cuma kalau dia sholat berjamaah, yang bagusnya, yang baiknya Al-Fatihah si imam itu diperdengarkan dulu, didengarkan. Karena ada dalam surah Al-A'raf ayat 204 Allah katakan, wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'anakum turhamun. Jika ada orang membaca Quran, dengarkanlah dulu, diam, semoga engkau dapat turhamun, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepakat para ulama, ketika si imam baca surah Al-Fatihah pada sholat jahar rakaat 1 dan 2, maka si makmum supaya dapat pahala yang bagusnya itu diam saja, ya. Lain cerita kepada orang yang masbuk, ya, yang dia bisa mendengarkan dari awal, ya, atau dia sangka dugaan kuat di tengah, memang ketika iya karena dia rasa udah sampai habis saja tuh dia baca surah, aku mampu ini baca surah Al-Fatihah, maka dengarkan dulu, ya, bacaan surah imam.
Nah dia juga nanti diwajibkan si makmum baca surah Al-Fatihah. Jadi yang bagusnya itu si imam dulu baca rakaat 1 2 sholat jahat, sholat yang kuat, maghrib isya subuh, nanti udah nontonin, ya udah nontonin, karena amin bukan bahagian surah Al-Fatihah. Nggak pakai amin nggak apa-apa, karena kalimat terakhir dalam surah Al-Fatihah adalah warattonin. Jangan kami jadikan orang-orang zalim yang tersesat, ya. Muhammad Dolala pula sesat pula. Jadi wajiblah dibaca. Kalau jadi makmum kita dengarkan dulu si imam baca Al-Fatihah. Tapi kalau dia mau langsung potong dia nggak apa-apa juga. Cuma anjurannya si imam baca dengan dulu Al-Fatihahnya. Kalau dia mau baca imam baca juga nggak apa-apa. Ya, kita kan mau dapat yang afdolnya. Ya. Kalau gini biasanya kalau si imam baca Al-Fatihah aku nanti Al-Fatihah lupa. Kalau khawatir dia lupa, udah baca. Karena baca surah Al-Fatihah ini kan rukun. Takut dia nanti takut aku lupa pula baca Al-Fatihah. Lupa dia misalkan orang pikiran tak kemana-mana. Udah mikirkan ternaknya mungkin, benda-bendanya, kendaraannya yang uang mungkin, rumahnya yang mentereng mungkin, uang yang TP-TP. Udah mikirin itu lupa dia. Baca dari awal Al-Fatihah. Itu kalau lupa. Tapi kalau ingat dia udah dengarkan dulu bacaan si imamnya supaya berahmat Allah Subhanahu. Sekali lagi ya, malam-malam mau serahan apa. Jadi wajib bagi si imam, si makmum dan sholat munfarid. Munfarid itu sholat sendirian. Farid ya. Sering dengar kata-kata munfarid ya kan? Farokoh itu keluar dari jamaah. Ya, keluar dari jamaah. Kalau si imamnya dia lupa, dia nggak mau farokoh, ya kan? Kalau si imamnya salah jangan ikuti. Jadi sholat maghrib, aturannya kan duduk atau sholat akhir. Imamnya Allahu Akbar, dia nggak ikut naik, ya kan? Kalau dia ingat kan, cuma mengingatkan ini pun bahaya juga. Kalau niatnya mengingatkan, itu batal sholatnya. Niat sambil niat pasangan aku berzikir kepada Allah. Subhanallah. Dimasuk dicampurin dengan niat tasbih. Mengingatkan campur tasbih. Kalau mutlak dia mengingatkan, lain niat mengingatkan, itu nggak benar. Jadi mesti hati-hati juga. Karena si imam itu juga manusia biasa kan, ada salah lupa. Nggak ada manusia sempurna, ya kan? Rasulullah saja ketika bersama sahabat kesiangan. Kalau dipikir Nabi, kok bisa sholat subuhnya kesiangan kelewatan? Langsung dibangun sahabat, kita sholat subuh. Kok di luar ini sholatnya kita tertinggal lagi. Itu artinya sholat yang tertinggal segera diganti, ya kan? Jangan ditunda-tunda. Itu sebagai dalil mengqadha sholat, mengganti sholat. Karena sholat merupakan perintah Allah. Kalau kita nggak bisa tunai, maka qadha namanya. Di dalam waktu namanya tunai, luar waktu namanya qadha. Diganti, namanya hutang. Hutang pada saudara 10.000, jadi minta mana 10.000. Paling hutang sholat kepada Allah, ya kan? Artinya ada usaha kita untuk menutupi kecacatan kita yang tertinggal kemarin waktu lajang ya. Sambil juga kita beristighfar. Mungkin di lajang itu banyak cacat sholat, ya kan? Istighfar dan ingat kita diganti seingat kita. Kalender dilingkari, ya kan? Dan usaha kita ya. Jadi kalau yakin waktu lajang dulu nggak ada, yakin dia waktu lajang nggak ada meninggalkan sholat, alhamdulillah ya kan? Yakin. Kok ragu ini yang kita khawatirkan ragu. Baik, jadi wajib sholat membaca surah Al-Fatihah itu bagi si imam, makmum dan sholat sendirian. Sholat rame-rame hanya berjamaah. Sholat sendirian namanya munfarid. Ya, sendirian. Berjamaah nilainya 27 dalam hadis, sendirian 1. Nah, makanya itu supaya kita Islam ini kuat dengan berjamaah. Ya, tapi kalau dia tak mampu dia berjamaah, sholat sendirian, tetap juga dia membaca surah Al-Fatihah. Kemudian jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 12 syarat membaca surah Al-Fatihah. 12 syarat dalam kitab At-Taqriratus Syadidah, 12 bulan. Kalau kemarin mengucap takbiratul ihram ada 20, yang mudah-mudahan hafal ya kan? 20, nah ini pula ada 12 syarat. Nah,
Syarat membaca surutul Fatihah Isna asyara, Isna 2 asyara 10 sebetulnya 12, ada 12 ya. Yang pertama at-tartibu, tertib ya, tertib daripada bacaan-bacaannya. Tidak boleh itu terbelakangan pula dia. Ketika rukuk pula dibaca Al-Fatihah, tidak. Ada tempatnya, tartibnya apa? Ketika berdiri membaca surah Al-Fatihah, ketika pula rukuk dan i'tidal atau sujud. Jadi bila dia membaca surah Al-Fatihah dengan makna tersebut, tahu dia maknanya, dan dia mesti bitartibil ma'al tamyiri, makna ditolatil sholatihi ya. Kalau tidak dengan tartib, tidak pada posisi ketika berdiri, maka batalah sholatnya ya. Tidak sah, bacaannya tidak sah juga. Apakah bacaannya itu terbalik-balik ya, apakah tempat posisi surah Al-Fatihah itu bukan pada berdiri, misalnya terbalik. Alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak tartib ayat ya, terbalik-balik. Maka syaratnya mesti tartib ayat dan tartib tempatnya. Itu yang pertama. Tartib itu artinya berurutan Bu ya. Jadi kalau ada bahasa tartib bukan tertib baris ya. Beda tertib dalam ibadah, beda tertib dalam peraturan. Kok tertib berperaturan, tertib tenang, baris, bukan itu. Tertibnya ini dia tahapan-tahapannya mesti betul dia. Sama kayak kita memasak mie instan, kan ini dulu dimasak, baru enak deh kan. Baru ini enggak ujuk-ujuk bumbunya dulu dimasukkan. Kurang mungkin cita rasanya. Ini tartibnya misalkan panaskan air dulu dan masukkan ini ada tartibnya. Nah, makanya masakan enak itu adalah masakan yang sesuai dengan tartib. Karena Allah sendiri menentukan tartibnya urutan, maka jadi mantap dia masakan. Maka koki yang profesional itu tahu dia tartibnya ini buat enak. Sama aja dia sama manusia. Cuma karena tartibnya dia sesuai dengan urutan-urutannya, sesuai dengan Allah katakan, ya kan? Berurut tartibnya ada, dia buka dulu tangan kepala kaki, tartibnya ada. Makanya itu tertiblah mesti penting di dalam ibadah. Apalagi dalam membaca surah Al-Fatihah. Jangan terbalik-balik ya. Terbalik surahnya, ayatnya ya. Ada penggalan kalimat namanya ayat. Nama ayatnya itu namanya surah ya. Jangan terbalik-balik. Yang kedua, al-muwalatu fayaduru ijab fasalan baina ayatiha ziyadatil alal sakanatihil tanfus ya. Mualat langsung udah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam. Sampai saktah dia bentar dia langsung dia. Pemikiran berarti bentar lagi. Jangan sampai putus ya. Langsung dia baca terus. Ya. Bacanya juga kalau bisa yang afdalnya itu satu ayat berhenti, ada yang senafas ya. Itu kurang afdol. Sah. Kalau sesuai dengan kaidah tahqiq tajwid sah. Cuma kurang afdol. Yang afdol itu Bismillahirrahmanirrahim berhenti ya. Karena ada dalam keterangan bahwasanya Allah menjawab kalimat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Jadi setiap ayat berhenti. Kemudian jangan berhenti lama kali. Jangan sakinah, jangan sampai berhenti. Nyantai itu lama kali. Dan sampai terhenti sakinah ya, stop di situ. Dia mesti mualat. Langsung ayat surah pertama, surah kedua dibaca, surah ketiga ya. Jadi syarat kedua adalah mualat bersambung terus. Bersambung ya. Nah, sampai berhenti pula di situ. Dan yang ketiga adalah mura'ahu hurufiha ya. Mur'ah itu menjaga ya kehormatan huruf-hurufnya. Jangan alhamdulillah alhamdulillah pula khairil kha jadi kha, jangan ya, dijaga. Mana kha dalam kha di depan. Mana arwah mana ha mana ha. Huruf besar itu mana berubah. Iya, itu
aslinya ada tasdidnya. Iya udah ditekan, tasdid nanti penekanan, dipanjangkan dua ketukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas, nah huruf-huruf ijazah. Sifat hurufnya nasta'in, ta'in. Siap, ada nasta'in. Jadi mim pula ujungnya. Nasta'in. Bukan hanya kepadamu menyembah dan minta tolong, nasta'in. Jadi berubah maknanya. Hanya kepadamu minta dan minta apa itu? Nggak tahu itu. Bisa lihat di kamus saja. Ya nasta'in. Baik itu kita dengar itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mim pula. Ya, karena apa? Kurang cermat dia. Nun jadi mim berubah makna. Huruf-hurufnya dijaga. Mur'atul hurufiha. Ya, kehormatan, mur'ah kan jati diri, kehormatan. Kehormatan huruf-huruf dijaga. Bis, jangan bis pula. Bismillah itu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya ya kan hanya ni-nya dijaga ya. Tengoklah huruf-hurufnya ya. Seandainya dia merusak huruf-hurufnya, salah satunya ditolatil sholat, batalah sholatnya, ya kan, ngeri kan? Sholatnya batal. Alham jadi alham, itu alham ada juga. Alham jadi khof. Alhamdulillah jadi khof pula ya. Alhamdulillah jadi khof pula ya. Ha pedas ya. Bisa batal sholatnya karena berubah maknanya, ya berubah maknanya. Maka jadi kalau begitu juga lah menjaga permulaan huruf-huruf abadalah huruf bi hurfi. Abadal itu jangan diganti huruf-hurufnya ya. Badal lagi diganti. Abadalah hurufan bi hurfi, jangan mengganti satu huruf dengan huruf lain dan ganti. Ya. Ar-Rahman Lil Qudus jangan dia diganti. Ya kan? Maha Pengasih lagi Maha Suci dan diganti. Jangan diganti-ganti ya. Betul. Baik, nah itu dia ya. Akan datang nanti ya. Kemudian satu lagi lah ya. Yang keempat ya. Mur'atu tasdidil ayatiha. Nanti. Kehormatan tasdidnya juga dijaga ya. Jaga yang meringankan, yang memberatkan huruf-huruf itu ada memberatkan ya, atasnya dijaga ya. Huruf-hurufnya belajar ya. Kita ada di qiraatihi. Jangan perbuatannya itu menyalahi huruf-hurufnya. Adapun tasdid yang mukhaffafah batallah sholatnya, yang sangat sekali ya. Misalkan ditekan kali sangat kali ya, bersangatan kali ya. Tasdidnya masih sesuai dengan penekanannya. Tidak merubah sehingga tidak merubah mana ayya ghairu bi makna mal ilmi wal amri wal ilalam tabtil. Maka wajiblah dia amdi mengulangi karena dia batal sholatnya. Wa ilalam tabatuli ya. Tabatuli itu batal sholatnya, wajib dia mengulangi. Mana yang ada tasdidnya? Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya tekan. Wa iya tekan lagi. Ada dua kalimat dua. Mana lagi? Sholat lagi ihdinas. Kan ada tasdidnya tuh di sholat. Ihdinas sirat. Soalnya betul ya. Jangan pula soalnya jadi ihdinas sirat atau syiron pula jadi sod ya. Sod ya, di mana sifat itu sod. Perhatikan, sodnya ada tasdidnya ya. Dan syiron lagi. Tengoklah situ kalau ada tasdidnya maka masih ditekan. Jangan sampai dihilangkan tasdidnya sehingga berubahlah maknanya. Nah, itu dulu ya. Ada 4 syarat membaca surah Al-Fatihah. Tadi pertama tartib, jangan lompat-lompat ayat surahnya, ayatnya jangan lompat. Yang kedua jangan mualah, jangan putus. Yang ketiga adalah perhatikan huruf-hurufnya. Dan yang keempat adalah perhatikan tasdidnya. Itu dulu ya. Bisa panjang lagi nih ya. Pas 1 jam. Nah, mudah-mudahan waktu singkat ini ada manfaatnya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa saya jawab. Kalau tidak nanti saya tanyakan sama yang alim ya. Saya tidak alim ya. Hanya sekedar saling mengingatkan, mengulang